Mang, ini ada yang komen katanya Mamang tuh jangan kebanyakan ngopi, coba kurangin kopinya. Tiap hari juga saya ngurangin ngopi, Mang Iwan. Ah, apanya yang dikurangin? Orang saya lihat Mamang ngopi terus. Benar, saya ngurangin. Mana buktinya Mamang ngurangin ngopi? Tadinya penuh ini teh. Terus berkurang, lama-lama berkurang, habis. Alah, itu mah bukan ngurangin ngopi atau namanya ngurangin kopi. Udah, lanjut langsung mulai. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Apa ini yang lagi rame, Mang Iwan? Yang lagi rame ini tentang Beckham Putra di timnas ini, Mang. Oh gitu, oke. Yang lainnya nih agak campur-campur juga ini, Mang. Tapi yang jelas mah berita-berita menarik lah ya kan. Ya, nah kita mulai dari mana dulu? Ada yang bilang katanya sebagai pendukung KDM kita mah katanya cuma muji-muji doang, nggak pernah ngeritik katanya gitu, Mang. Siapa? Ada kok kita kritik KDM. Kan kita pernah kritik soal jalan berbayar. Cari aja videonya, ada. Oh iya, ada bener. Coba dari cari pemirsa. Ya kan yang kita puji kinerjanya, yang kita puji itu apa namanya? Kebijakannya. Kalau masalah personal mah itu mah off the record lah. Ya kalau kita yang muji mah ya udah biasa lah ya. Tapi ini ada nih sebuah podcast yang muji KDM, Mang. Coba dah dilihat video. Oke, siap. Play. Inilah video yang membuktikan bahwa Kang Deddy sangat bersih dari suap dan korupsi. Tender-tender di bawah semua saya. Saya membawanya ada 18 kontraktor. Gampang banget, Pak. Nggak ada orang yang datang tidak menawarkan duit. Kontraktor, vendor, semuanya datang menawarkan duit. Nggak ada satupun yang nggak menawarkan duit. Proyeknya belum ada malah dia ngasih duluan. Bagi saya, satu kualitas, tepat waktu, tidak nyolong spek, udah lebih dari cukup. Lakukan. Nggak, kalau hidup mensyukuri, Pak, nggak punya beban. Iya. Kalau hidup nggak pernah cukup, berapa pun juga diberikan Iya. nggak. Nah, ini adalah gambaran ini aku melihatnya itu ada di KDM. Boro-boro dia mau menerima fee dari proyek kontraktor, Benar. uang duit sendiri aja dipakai untuk pemasyarakat. Benar. Bahkan dia hanya ngambil gajinya saja sebesar berapa tidak besar. Apa dia belum dapat kesempatan? Dapat dari semenjak bupati, DPR, RI, gubernur sekarang. Itu langka, Pak. Orang kayak gitu langka. Nah, itulah Pak yang tadi saya sebut mindset. Tidak banyak orang seperti kayak KDM. Iya. Dan pembelinya juga banyak. Kok Herannya. kenapa lu bisa, gua kok nggak bisa? Herannya loh Pak, udah itu kok banyak penyinyir itu gimana ya Pak ya? Ya itu kan. Heran aku. Karena masalahnya negara ini dipimpin orang-orang politik, itu masalahnya. Politik kan kepentingan, kekuasaan. Otomatis nyinyir apa segala macam ya itu ada semua di situ. KDM siapa nggak kenal? Rakyat seluruh Gaza minta KDM untuk. Iya. Kenapa ngadu ke KDM bukan ngadu ke bupatinya, ke gubernurnya? Begitu juga di Padang, begitu juga di Aceh. Kenapa? Karena dia melayani tulus. Nah, itu videonya, Mang. Gimana tuh menurut Mamang? Ini justru membantah pernyataan orang yang kemarin tuh yang pakai kacamata. Oh, membantah gimana maksudnya, Mang? Ya, yang dia bilang katanya pendukung KDM tidak berpendidikan. Bapak-bapak tadi, siapa yang berani bilang bapak-bapak tadi kurang berpendidikan? Ayo. Ah, benar. Sembarangan kalau ngomong. Iya, ngomong kayak buang sampah sembarangan. Dasarnya apa? Bilang pendukung KDM tidak berpendidikan, itu si kacamata. Mereka yang netral aja muji KDM. Nah, itu. Bapak itu bilang sendiri, KDM itu anti suap, otomatis anti korupsi, malah duitnya yang dipakai untuk duit pribadinya untuk masyarakat, bukan untuk korupsi. Banyak buktinya. Iya, anti suap, anti korupsi, bukannya anti kritik, apalagi anti air. Enak kali ya, Mang. Kalau anti air mah kan kalau hujan nggak kebasahan. Justru kalau anti air itu dia nggak mau mandi, jarang mandi, itu anti air. Oh, kayak Dorna CS. Ah, emang memang tahu. Siapa tahu. Makanya burak aja pikirannya. Soalnya apa? Anti air, jarang mandi. Pantes kotor terus pikirannya. Nah, lanjut ah. Apa video berikutnya? Nah, Bapak yang tadi kan bilang KDM banyak yang nyinyir. Nah, ini salah satunya nih, ada lagi nih yang nyinyir nih, Mang. Oh, ada lagi? Sok, coba Mang mainkan videonya. Siap. Play. Kanggo pendukung Kang Deddy Mulyadi atau penggemar Deddy Mulyadi,
kupingkeun. Pasti dihujat ya mah. Pasti dihujat ya saya. Di akhir zaman saur Nabi bakal aya Dajjal. Dajjal eta teh bakal mawa kealusan di dunia secara dohir mawa surga. Dikala manusia kersusah, manusia lagi susah kelaparan, Dajjal mawa dahareun, Dajjal murah bere. Tapi cek Nabi kahade ulah katipu. Da Dajjal maksudna menyesatkan manusia umat Islam. Ah, itu dia orangnya, Mang. Oh, gimana menurut Mamang? Untuk menjawab masalah ini saya harus nyambat, Mang Iwan. Oh, nyambat? Ya udah lama kan saya nggak nyambat. Oh iya, udah lama. Mau nyambat siapa kali ini? Ya tunggu dulu. Alah, ampun. Sok lah, langsung ditanggapi. Astagfirullahaladzim. Oh, saya tahu ini nyambat siapa. Begini, Mang Iwan. Ini nyambat Bang Haji. Uh, Sok atau dilanjut. ya kepada anak muda tadi. Anak muda, mungkin Anda akan berkelit dengan mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan KDM adalah Dajjal. Oh iya, emang nggak ada kata-kata itu tadi. Betul. Tapi dari mukadimah atau pembukaan percakapannya tadi, dia mengatakan untuk para pendukung KDM, para penggemar KDM. Nah, secara langsung ataupun tidak langsung, anak muda ini sudah mengatakan KDM Dajjal. Astagfirullahaladzim. Ya, emang kayaknya tujuannya mau ke situ sih, Mang. Titik terendah seorang yang mengaku memiliki agama adalah menggunakan agamanya untuk memfitnah orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, terus gimana ini menghadapi orang-orang kayak gini? Ya, jadi orang-orang yang mengerti agama dan orang-orang yang paham tentang agama lalu menggunakan agamanya untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya atau untuk menjatuhkan orang lain. Ini menurut saya termasuk penistaan agama. Oh, termasuk penistaan agama? Jelas. Selama ini kita salah dalam menerapkan pasal penistaan agama. Kita sering menerapkannya kepada orang-orang non-muslim, non-Islam yang justru tidak mengerti tentang Islam. Oh gitu. Contohnya gimana itu? Di contohnya ada seorang bule yang tidak mengerti soal azan dan dia protes ke masjid soal surah azan. Lalu dikenakanlah pasal penistaan agama. Seharusnya yang tidak paham harusnya diberi pemahaman, bukan diberi pasal penistaan agama. Harusnya gimana tuh? Orang-orang yang paham tentang agama lah yang bisa menistakan agama. Contoh, para pembimbing di oknum-oknum pembimbing di pesantren yang mengeok-ekokkan para santriwatinya. Itu jangan hanya kena pasal untuk pelecehan atau kriminalitasnya saja. Kenakan juga pasal penistaan agama. Nah, bener, saya setuju. Termasuk anak muda tadi. Ya, yang tahu satu dalil lalu membuat kesimpulan atau membuat cocokologi dihubungkan dengan orang yang tidak dia sukai. Ya, dalam hal ini KDM ya kan? Nah, yang mengatakan KDM Dajjal, apa motivasinya? Apakah karena KDM mengkaji lagi dana hibah? Yakin ada hubungannya? Ya tidak mau terlalu jauh. Nanti saya yang kena pasal fitnah. Nah, itu jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, nanti salah lagi. Ya, sudahlah. Sekali lagi, untuk anak muda tadi,
Astagfirullahaladzim. Ya lagian nggak pas juga KDM disebut Dajjal. KDM kan tidak menjanjikan surga ya kan. Nah ini berikutnya ada program unggulan dari Bapak Aing ya, Sekolah Maung. Coba Mang dicek videonya. Oke, siap. Mainkan. Play. Kenapa ribuan siswa berebut masuk sekolah Maung? Apa yang sebenarnya sedang dibangun Deddy Mulyadi di Jawa Barat? Fakta ini bikin banyak orang terkejut. Program sekolah Maung yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kini menjadi magnet baru dunia pendidikan. Data SPMB 2026 menunjukkan persaingan luar biasa nih. Di SMK 1 ya, contohnya 1 Cimahi nih. Sebanyak 1.239 siswa memperebutkan hanya 672 kursi. Sementara di SMA 3 Cimahi, 606 pendaftar bersaing untuk 384 kursi. Yang menarik, sekolah unggulan ini tidak lagi mengandalkan jalur titipan atau kemudahan masuk. Seleksi dibuat ketat, berbasis prestasi akademik dan non-akademik. Di SMA 3 Cimahi, calon siswa bahkan wajib memiliki nilai rata-rata minimal 85 untuk jalur akademik dan mengikuti tes kemampuan akademik. Sedangkan jalur prestasi harus memiliki rekam jejak juara tingkat provinsi hingga nasional. Menurut panitia dan pihak sekolah, tingginya minat masyarakat menunjukkan besarnya harapan terhadap konsep pendidikan berkualitas yang sedang dibangun Pemprov Jawa Barat. Menurut saya, langkah ini menarik karena fokusnya bukan sekedar menerima banyak siswa, tetapi menyiapkan generasi yang mampu bersaing dengan standar yang jelas dan transparan. Kini pertanyaannya, apakah model sekolah Maung ini bisa menjadi contoh pendidikan unggul nasional? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Setuju tidak? Sekolah unggul harus benar-benar bebas titipan dan murni berdasarkan prestasi. Nah itu dia Mang, gimana? Sekolah Maung adalah. Ini masih nyambat Bang Haji? Oh iya, saya lupa. Jadi sekolah Maung itu adalah singkatan dari manusia unggulan. Dalam hal ini Bapak Aing ingin menciptakan generasi-generasi penerus yang unggul untuk memimpin Jawa Barat ke depannya. Mantap. Ya makanya tidak ada jasa titip, tidak ada. Harus benar-benar murni dari keunggulan anak tersebut. Karena kita tidak mau juga mempunyai pemimpin yang just tip. Pemimpin just tip dari siapa? Ya dari partai atuh. Mang ada pemimpin jasa titipan Iya. partai? Karena banyak sekarang jabatan diraih bukan karena kompetensinya atau keunggulannya, Mang Iwan. Karena apa tuh? Tapi karena titipan partai, sebab mereka adalah koalisi. Waduh, nggak takut ngomong begitu. Kenyataan begitu. Oh iya. Nah, untuk anak-anak yang tidak sekolah di sekolah Maung, ya jangan berkecil hati. Taruhlah kalian sekolah di sekolah Meong. Tapi buktikan kalau suatu hari Meong juga bisa jadi Maung. Ah betul itu. Iya. Karena yang pentinglah rajin. Karena pangkal sukses itu adalah rajin. Rajin bukannya pangkal pandai. Belum tentu. Banyak yang rajin tapi tidak pandai. Oh iya. Lagian kalau udah pandai juga banyak yang tidak sukses. Ya yang pandai belum tentu sukses. Tapi kan yang rajin juga belum tentu sukses juga. Iya. Banyak yang rajin tidak sukses. Tapi ingat Bang Iwan, orang-orang sukses itu ya tidak ada lahir dari seorang pemalas. Oh iya. Gitu. Mau pandai mau tidak, orang sukses itu pasti rajin. Iya benar. Jadi jangan berkecil hati ya untuk yang di sekolah luar Maung. Gimana sih bahasanya? Yang sekolah di luar sekolah mau. Nah, eta. Iya harus tetap semangat emang. Terus selanjutnya, Kemarin sempet riwe soal penerimaan siswa baru sampai KDM turun tangan itu langsung Mang. oh iya harus turun tangan langsung karena kan Bapak Aing yang punya apa namanya teh gagasan, ya Bapak Aing harus meluruskan kalau terjadi kekacauan. Coba dimainkan aja videonya. Oke. Play. Ya, ang pambayagan gitu ya. Oh, jadi balik keterangan masyarakat. Ay, siya kutiluan ng peras kumaha. Yo, panggil so, panggil. Ya, so panggil. Ay, masalah budak, ay nyawa na montong kurumane. Paham tuh? Saya bisa memahami kemarahan Bapak ini karena belum mendapat penjelasan secara teknis dari Dinas Pendidikan. Jadi sebenarnya masalahnya sederhana.
Sekarang ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan seluruh sekolah SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat sedang melaksanakan PCMB, pemetaan calon murid baru. Belum SPMB, belum sistem penerimaan murid baru, belum. Jadi kan nanti kita ada SPMB. Nah, ketika SPMB ini seringkali orang tua punya waktu yang terbatas untuk mendaftarkan siswanya. Sehingga ketika siswanya tidak diterima di satu sekolah, mengalami kepanikan memilih sekolah lain. Untuk mengurangi kepanikan itu, maka saya menggulirkan kebijakan namanya PCMB. Jadi seluruh siswa SMP Tsanawiyah hari ini mengupload minat menuju sekolah mana. Nanti setelah terpetakan, ternyata misalnya dia dimungkinkan tidak diterima di sekolah A. Sehingga ketika nanti di SPMB itu sudah bisa memutuskan dia memilih sekolah lain. Oh kan Mang, riweuh kan? Oh, gimana kalau menurut Mamang? Ya masih banyak yang belum paham gitu, makanya riweuh. Dan apa penyebab keriuhan ini? Apa tuh Mang? Jadi PCMB itu seolah-olah kayak penjajakan lah Mang Iwan. Oh, penjajakan? Ya sebelum PMDB ya kalau nggak salah, SPMB. penerimaan siswa baru gitu, murid baru, ada PCMB, pemetaan, penjajakannya. Jadi sebelum mendaftarkan ke sekolah yang diinginkan, harus ada pemetaan dulu, artinya penjajakan. Kemungkinannya diterima atau tidak di sekolah yang dituju. Nah, seperti itulah. Oh, untuk melihat kemungkinan. Iya, jadi kalau misalnya kemungkinannya kecil atau tidak mungkin diterima karena kuota terbatas, jadi si orang tua siswa ini tidak panik karena pada saat PCMB sudah ada penjajakan. Setelah kemungkinan kecil diterima, dia bisa mencari sekolah yang lain seperti itu. Oh iya, paham. Ya, karena kalau tidak ada PCMB, misalnya langsung pendaftaran, pada saat tidak diterima, dia bingung. Orang tua bingung karena apa? Waktu istilahnya pembelajaran baru, tahun ajaran baru sudah masuk, anaknya belum punya sekolah gitu ibaratnya, akhirnya nganggur. Nah ini yang ditakutkan, makanya riweuh. Ya pasti riweuh lah. Iya, karena disangkanya PM apa sih singkatannya teh? SPMB. Iya, disangkanya teh PCMB itu gitu, padahal bukan. Iya, baru PCMB. Ya, kayak dulu lah kita waktu masih SMP SMA gitu, ada ibaratnya rayon kan dulu mah gitu, ada pilihan 1 pilihan 2 dulu kan gitu. Oh iya, saya ingat. Iya, jadi sekarang itu sepertinya dikembalikan ke masa itu, walaupun istilahnya beda, caranya juga beda karena sekarang pakai aplikasi. Nah dari situ penjajakan, misalnya minat ke sekolah mana, diketik, begitu datanya udah pada masuk, nanti kan di short tuh secara otomatis. Nah nama anak kita masuk nggak ke SMA yang dimaksud? Ternyata tidak gitu, karena dari skornya kurang. Karena belum masuk masa penerimaan siswa baru, jadi tidak panik untuk mencari sekolah yang lain. Itu Bang Iwan. Ya harusnya mah tidak riweuh ini. Jadi Tapi penjajakan dulu. apa yang membuat ini menjadi riweuh, Mang? Coba lihat. Oke, ada play. Ini sekolahnya bukan sekolah Maung kan? Bukan, Pak. Kalau bukan sekolah Maung, prinsip dasar pemerintahnya mindsetnya dirubah. Mindsetnya adalah negara wajib untuk menyiapkan pendidikan bagi rakyat. Artinya tidak usah terlalu ribet dengan berbagai scoring. Tapi dengan skor itu kan enggak saya untuk distrik, Pak. Untuk distrik. Makanya dulu saya membuka ruang kelas ditambah jadi 56, jadi 50 boleh, karena itu kewajiban negara. Negara wajib menyiapkan fasilitas pendidikan bagi rakyat. Gitu. Jadi pikiran mindset dalam pikiran semua dari distrik siapapun ini bukan seleksi ASN. Ya Pak, ini bukan seleksi ASN, ini bukan seleksi TNI, ini bukan seleksi Polri. Ini adalah ruang pemerintah bagi rakyat dibuka untuk sekolah. Jadi mindsetnya adalah
Kalau misalnya ini sudah masuk siswa daftar, kemudian pendaftarnya sudah ada, anak ini kurang scoring apa ya masukin aja. Selama tidak mengorbankan yang di bawahnya. Gitu loh, Pak. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak Aing Mang tentang PCMB. Kan sama prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, Mang Iwan. Oh iya. Jadi negara itu dalam hal ini provinsi bertanggung jawab atas pendidikan siswa-siswanya, anak-anak di provinsinya gitu. Jadi seandainya pun tidak diterima di sekolah maung ataupun sekolah negeri, negara wajib menyediakan sarana atau tempat untuk mereka bersekolah. Oh iya harus. Iya, jadi kan kata Bapak Aing, ini bukan tes CPNS, ini bukan tes ABRI atau tes polisi. Ya kalau sudah gagal sudah gitu. Tidak, ini mah tes masuk sekolah. Artinya karena keterbatasan jumlah sekolah negeri, keterbatasan jumlah kursi atau kuota, maka diadakanlah pendaftaran ini atau seleksi ini. Kalau tidak lolos, tetap anak ini harus sekolah. Di mana ada sekolah-sekolah alternatif, apakah itu swasta atau sekolah non unggulan. Seandainya sekolah swasta misalnya yang harusnya zonasi dia karena dekat dengan rumah, sekolah unggulannya ini dia tidak diterima yang dekat dengan rumah dia. Dia terpaksa sekolah di swasta yang dekat dengan rumah dia. Nah, karena zonasinya harusnya dia masuk ke sekolah unggulan, tapi karena kebijakan dari Bapak Aing, dia tidak masuk ke sekolah unggulan itu walaupun rumahnya dekat. Maka dia berhak sekolah di sekolah swasta dengan biaya semua ditanggung oleh provinsi. Oh gitu. Iya, ada videonya. Cuman kalau saya tayangin lagi, kita tayangin lagi nanti durasinya panjang banget. Kapan KDM ngomong gitu? Itu dikatakan pada saat ada ceramah gitu ya di Masjid Al Jabar. Ya silakan dicari dah gitu. Oh di Al Jabar. Iya. Nah kalau gini kan jelas ya kan? Oke. Jelas ya. Jelas Mang. Jadi orang tua siswa udah jangan riweuh lagi kalau urusan pendaftaran siswa baru. Ini yang salah sebenarnya siapa jadi riweuh gini? Keterlambatan pengumuman PCMB-nya. Seharusnya kan kata Bapak Aing Maret. Oh Maret? Iya, karena bulan Juni baru dimulai. Nah, ternyata dinas pendidikannya itu malah bikin aplikasi sendiri, bukan mengembangkan aplikasi yang udah ada. Makanya kepala bidang apanya gitu dinonaktifkan akhirnya gara-gara bikin aplikasi sendiri yang tidak terhubung dengan Keminfo. Oh gitu. Itu yang saya tahu. Ya udah ini berkaitan tentang Pertamina nih berikutnya nih Mang. Apa emangnya? Ada kenaikan harga Pertamax ini, coba cek videonya. Play. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat, Rabu dini hari, Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax RON 92 yang awalnya dijual dengan harga 12.300 menjadi 16.250 per liter. Dan juga Pertamax Green dengan RON 95 naik menjadi 17.000 per liter. Akibat kenaikan tersebut, saudara, sejumlah pengendara sepeda motor memilih beralih untuk mengisi bahan bakar subsidi Pertalite dengan harga 10.000 per liter. Nah, itu Mang beritanya. Yang naik Pertamax. Ya kan tadi saya bilang begitu, Mang, Pertamax yang naik. Pertamax kan memang tidak disubsidi, dia mengikuti harga pasar, Mang Iwan. Terus? Harga pasarnya naik, ya dia ikut naik. Kenapa? Karena kan dolar kita tahu sendiri, dolar kita, rupiah kita kan sekarang tahu sendiri. Nah, apa rupiah? Sekarang sudah menginjak angka 18.080 rupiah. Oh gitu. Jadi kalau Pertamax harganya 16.000 masih di bawah $1. Ya kalau pakai rupiah mah kerasa tuh naiknya. Kita kan nggak pakai dolar, Mang. Iya sih. Tapi kan masih ada premium yang disubsidi. Nah kalau premium naik, baru kita menjerit bersama. Kira-kira apa sih penyebabnya kenaikan BBM ini, Mang? Ya salahkan perang yang tidak kelar-kelar. Mungkin ini salah satu imbasnya. Dan masih untung. Masih untung apa? Ya masih untung nih. Pertama, kenaikan itu terjadi sekarang. Itu pun Pertamax yang naik. Ya kan? Yang kedua, Pertamax yang naik. Kenapa diulang? Tadi ya harusnya yang kedua, Mang Iwan. Ya soalnya di negara lain mah sudah naik sejak kapan tahu pada saat
pecah perang di sana. Nah, itu mereka udah pada naik. Kita mah baru sekarang naiknya, itu pun pertama. Kayaknya kesannya kayak Mamang kayak membela pemerintah ini kayak gini, Mang. Bukan membela pemerintah, saya mah apa namanya, supaya tidak riweuh, tidak panik, masyarakat tidak panik tentang kenaikan harga ini. Nanti juga kalau misalnya harga minyak dunia turun, ikut turun juga, karena kan bukan minyak subsidi Pertamax mah. Oh gitu. Iya gitu. Oke deh. Oke, lanjut berita apa? Selanjutnya berita tentang si Beckham ini. Nah, iya, si Beckham lagi rame nih. Iya lagi rame, Mang. Tapi harus kita lihat dulu videonya nih, penyebabnya apa nih yang bikin dia rame. Pak Play. Nah itu ternyata penyebabnya. Bener ya. Iya, Mang. Sok, Mamang ada pesan nggak nih buat Etam? Ya, untuk Etam sabar ya, Etam. Kita kan adalah naga biru. Ya, naga biru. The Blue Dragon. Naga biru. Ya selayaknya seekor naga, kita jangan terpancing oleh 1 atau 2 ekor cacing. Jadi mereka cacing. Iya, karena cacing yang sesungguhnya ya mereka. Mereka yang tidak bisa move on. Ya sekarang para pemain Persija, kok disebut? udahlah, terbuka aja. Udah pasti dari kelompok mereka sih. Para pemain Persijanya aja udah kompak satu tim di timnas. Kenapa supporternya masih ada yang seperti itu? Nah, berarti kan cacing yang sesungguhnya ya itu para supporternya yang tidak bisa move on, tidak bisa membedakan mana laga liga, mana laga timnas tuh. Iya itu benar, berarti cacingnya di situ. Iyalah. Udah berikutnya nih kita dengarkan lagi nih berita tentang Etam. Apa Beckham lebih hina dari koruptor MBG? Setiap agenda timnas selalu ada cerita yang membuat kita tidak lebih jauh miris dengan keadaan Indonesia saat ini. Sebelum bertanding dia dihujat, saat bertanding selalu ditanyakan kontribusinya. Bahkan bermain tidak lebih dari 1 menit pun, Beckham kena imbasnya. Dan yang lebih gila lagi, perkataan apa yang membuat Beckham tak tahan dengan emosi, sampai Kevin Dix pun melerainya. Kenapa ketawa? Kenapa nyangkut ke masalah MBG ini, Mang? Ya buat pembanding aja. Yang jelas makanan bergizi untuk atlet, para pesepak bola ya tidak gratis. Iyalah. Iya, yang disediakan oleh klub itu pasti bayar. Jadi tidak ada sangkut pautnya itu dengan yang si botak tadi mah. Buat pembanding, Mang, kalau Beckham tidak sehina Oh koruptor. iya, tuh ya jelas tidak lah. Jadi jangan hinakan Beckham karena Beckham tidak sehina itu. Nah, soal dia main 1 menit sebelum 1 menit menjelang pertandingan selesai, ya itu mah bukan salah Beckham. Emang maunya Beckham gitu ngomong sama pelatih misalnya, "Pak, saya mainnya 1 menit sebelum selesai aja ya." Itu kan enggak. Ya pasti enggak lah. Iya, itu mah strategi dari pelatih. Kan ada yang namanya kill the time. Anjay, ngomong bahasa Inggris. Sudah gimana tuh? Iya, maksudnya supaya istilahnya membunuh waktu ibaratnya mau selesai, nah dimasukkanlah pemain-pemain sebelum laga usai supaya 1 merusak konsentrasi lawan, 2 untuk mengulur waktu. Nah, itu yang dilakukan oleh pelatih, memasukkan Beckham di menit-menit akhir. Walaupun tidak menyentuh bola, minimal ibaratnya bisa mengulur waktu supaya pertandingan cepat selesai. Masa nggak ngerti supporter bola kill the time? Ya pasti ngerti lah, Mang, cuma karena benci aja. Iya. Bukannya maunya Beckham atau 1 menit sebelum pertandingan sebelum selesai. Riweuh.
Tapi nggak semua supporter mereka tuh kayak gitu, Mang. Ada ya beberapa yang istilahnya kita respect lah gitu. Oh iya, itu kan Coba mainkan coba videonya, Mang. coba ya. Play. Gimana Bang? Beckham gimana Beckham? Kasihan Cok Beckham. Beckham itu bertanding untuk negara kita, bukan untuk Persija atau Persib. Goblok anjing. Stop rivalitas lah, tolol. Jangan norak, jangan kampungan. Lo dengar semuanya? Itu yang seharusnya ditampilkan di apa namanya di publik, bahwa kita itu dari manapun asalnya kalau sudah jadi timnas ya harus kita dukung. Iya betul itu. Ya dong, jangan apa kata abang tadi, jangan norak. Nah, seharusnya supporter itu kayak abang itu, dewasa gitu ya kan. Iya, kita respect sama orang-orang yang istilahnya masih apa punya jiwa kesatuan dan persatuan. Jangan seperti yang tadi yang memprovokasi masa pemain timnas sendiri diolok-olok. PSSI dan Badan Liga harusnya bersikap tegas, ya kan, cari orangnya, kasih sanksi larangan nonton di stadion seumur hidup. Emang bisa supporter disanksi? Bisa lah. Emang pengen tahu siapa yang jadi provokatornya? Mana coba? Nah ini, Mang. Nah, apalagi udah ada fotonya, udah jelas Pak, bisa ditindaklanjuti kali. Ya, seharusnya bisa. Ya, abang yang ada di foto ini, kalau emang abang adalah orang yang dimaksud dalam berita tadi, buat klarifikasi apa tujuan abang berseperti itu gitu. Tapi kalau misalnya wah ini fitnah, itu bukan foto saya, cuman diedit AI gitu. Ya buat juga klarifikasi, jangan diem aja. Kalau abang diem aja ya udah masyarakat akan mengatakan atau berasumsi bahwa bener abang melakukan bullying seperti itu. Padahal di setiap pertandingan di bench iklan itu ya tulisannya udah jelas no bully. Nah iya bener. Iya, insaf bang. Iya bang, insaf. Kalau abang masih norak aja ya seperti itu dalam menonton sepak bola, ya sebaiknya abang jangan jadi supporter bola. Ya terus jadi apa? Dengan jadi supporter catur Bang Yohan. Ngomong.